Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Aliarkam. Kita melanjutkan kelas sejarah konsep perjuangan kelas kita dengan sesi yang ke-8, ambiguitas perjuangan kelas pasca revolusi. Ya, teman-teman, kalau kita perhatikan negara-negara sosialis ya, misalnya Rusia dan Cina, kita bisa bertanya apakah kelas penguasa yang berkuasa di negara tersebut murni ya dari kelas pekerja ataukah tidak. Jadi misalnya negara di Uni Soviet ya, apakah secara murni kelas pekerja ini menguasai negara tersebut ataukah ada benih-benih atau ada sisa-sisa kelas borjuasi yang sengaja ditinggalkan oleh kelas pekerja pada waktu itu. Nah, disinilah kita akan sedikit membahas tentang ambiguitas perjuangan kelas pasca revolusi. Bagaimana perjuangan kelas ya setelah revolusi ini memiliki kompleksitas tersendiri gitu. Nah, Kautsky ya melihat bahwa revolusi Oktober sebagai revolusi borjuis dan menganggap Bolshevik ini sebagai kelas penindas yang baru. Jadi menganggap bahwa ya Bolshevik ini mirip seperti rezim kapitalis sebelumnya ya, yang mereka menindas juga kelas buruh gitu. Jadi ya dieksploitasi untuk mengejar ketertinggalan produksi. Nah ini menurut Kautsky. Namun Lenin membantah ya. Lenin mengatakan di dalam rangka transisi perpindahan dari kapitalisme ke komunisme, seluruh kekuatan sosial haruslah digabungkan. Jadi dari kapitalisme ya tidak bisa lompat langsung ke komunis ya. Kapitalisme perlu ke sosialisme baru ke komunis. Nah, di tahap sosialisme inilah seluruh kekuatan sosial ekonomi harus digabungkan karena Uni Soviet ya adalah negara yang tertinggal, mereka sangat tertinggal dari negara-negara Eropa lainnya dan tentunya negara-negara imperialis ya. Mereka mengejar itu dan juga mereka tidak pernah luput ya, tidak pernah luput dari ancaman-ancaman negara-negara imperialis yang terus mengusik atau merongrong kekuasaan Uni Soviet ini. Maka mereka tidak bisa langsung pada komunisme, tentu saja akan dihancurkan segera oleh negara-negara imperialis. Maka untuk itu mereka harus membangun satu basis sosial ekonomi yang kuat, kemudian mengembangkan produksi, memperkuat daya produksi dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut Losurdo, dengan cara demikianlah sebenarnya perjuangan kelas ini dikonkretkan. Jadi dia tidak hanya seputar di buku teks ya, bahwa ya perjuangan kelas, proletar melawan borjuasi, lawan gitu, bahwa sebenarnya di dalam realita kemenangan kelas pekerja ini ada PR yang harus segera dikerjakan dan dicarikan solusinya. Dan menurut Losurdo inilah sebenarnya perjuangan kelas yang nyata ya dilakukan oleh kaum Bolshevik dan Lenin di Uni Soviet. Maka apakah bisa disebut hantu atau momok kelas baru? Ya kita melihat dalam ini ya, dalam kerangka bahwa kita tidak bisa berpindah dari kapitalisme langsung menuju ke komunisme. Jadi harus ada tahapan sosialisme terlebih dahulu untuk menggabungkan kekuatan sosial ekonomi ya. Nah, disinilah kelas kelas pekerja menguasai suatu negara untuk mengejar ketertinggalan ini dan oleh karena itu tentu produksi akan digenjot habis-habisan dan menurut beberapa orang inilah sebenarnya eksploitasi yang baru. Namun jika kita lihat kembali lagi ya
bagaimana perjuangan kelas pasca revolusi, ya tentu kita melihatnya secara berbeda. Nah, selanjutnya adalah mengatur sebuah negara. Kita tahu kemenangan kelas pekerja merebut kekuasaan dari Tsar di Uni Soviet ini menimbulkan beberapa problem ya, karena mereka adalah kelas pekerja, mereka sehari-hari bekerja di pabrik, kemudian di ladang dan seterusnya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk sekolah, untuk belajar, untuk baca buku, untuk mengerjakan risalah-risalah akademis, karena mereka hidupnya hanya untuk bekerja dan terus bekerja. Sedangkan kelas borjuasi punya banyak waktu untuk itu. Mereka mengenyam pendidikan yang baik, mereka belajar banyak hal ya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu proletar yang menang di Uni Soviet, mereka tetap membutuhkan orang-orang yang pakar, ya, orang-orang yang berkecimpung di dalam urusan administrasi, dan urusan administrasi inilah ya, tidak bisa tidak dipelajari atau dikerjakan oleh orang-orang dari kelas lama, yaitu kelas borjuasi yang telah dikalahkan ya. Nah, tapi perlu menjadi catatan di sini bahwa kebijakan dari Uni Soviet bukan berarti meletakkan atau menempatkan kelas borjuis ini pada kekuasaan politik, karena mereka tidak diberikan satu kekuasaan politik, karena mereka hanya mengerjakan hal-hal yang bersifat administrasi dan seterusnya. Nah, perlu juga kita berhati-hati bahwa ini bukan semata-mata kolaborasi kelas ya. Kita bergabunglah dengan kelas borjuasi, tapi ini demi mengorganisir suatu negara yang tidak mudah ya, tidak mudah. Dan yang terpenting menggait orang-orang dari kelas borjuasi ini tidak selama-lamanya ya, tidak seterusnya sampai entah kapan. Mereka ini terbatas pada waktu dan untuk kegunaan tertentu. Jadi setelah itu ya mereka tidak dipekerjakan kembali ya. Ini hanya untuk kebutuhan yang konkret, kebutuhan yang sedang dibutuhkan pada saat tertentu gitu. Dan yang selanjutnya adalah kelas borjuasi ini tidak dibiarkan membentuk satu kelas ya. Jadi mereka dipecah jadi individu-individu, dan individu-individu inilah yang mengisi posisi-posisi administrasi. Nah, perampasan ekonomis dari kelas sebelumnya harus berkorespondensi, ada typo di sana, dengan perampasan politik. Dengan orang-orang borjuasi yang mengisi urusan administrasi, mereka tidak punya kekuasaan politik yang signifikan, karena jelas kekuasaan politik dimiliki oleh kelas proletar. Nah, jadi tidak bisa hanya kekuasaan ekonomi kelas borjuasi direbut atau diambil alih negara, tapi mereka juga kekuasaan politik mereka juga harus diambil. Dengan cara inilah kelas pekerja dapat menguasai satu negara dengan lebih leluasa. Nah, oleh karena itu kita belajar bahwa mungkin teman-teman bisa berpikir ya, bagaimana dengan negara Cina di zaman sekarang? Bukankah mereka bisa disebut sebagai negara kapitalis dan seterusnya? Nah, jika kita berkaca pada hal ini, tentu masih bisa kita diskusikan ya, dan tidak serta-merta kita melabeli Cina sebagai negara kapitalis, karena ada kebutuhan-kebutuhan semacam ini, dan bagaimana pertentangan politis dan ekonomi secara global dengan negara-negara lain. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk ikuti terus video-video Akademi Aliarkam dan subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami, YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.